Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi makalah kami yang berjudul Pemindahan Resiko kepada Asuransi. Saya Aijat Saksono sebagai moderator sekaligus ketua kelompok ini akan langsung saja menjelaskan. Yang pertama ada pengertian asuransi. Pada prinsipnya, asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Di sini ada beberapa pengertian asuransi menurut berbagai sumber. Yang pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246. Di sini mengatakan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seseorang penanggung, mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima sesuatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu. Lalu asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi di sini adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada penanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Lalu asuransi menurut paham ekonomi. Asuransi menurut paham ekonomi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Di samping dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tak terduga sebelumnya. Lalu penjelasan selanjutnya tentang manfaat asuransi akan dijelaskan oleh teman saya, Imam Abdillah. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat asuransi. Pada dasarnya asuransi memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain yang pertama ada rasa aman dan perlindungan. Jadi polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, maka pihak tertanggung berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Kemudian yang kedua ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Jadi prinsip keadilan sudah diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai dan pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik. Jadi untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan, maka semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh pihak tertanggung. Kemudian yang ketiga ada polis asuransi
dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Jadi premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus. Contohnya ialah perjanjian kedua belah pihak. Yang kelima itu ada alat risiko penyebaran. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Kemudian yang terakhir ada membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor akan dibebani dengan risiko kerugian yang diakibatkan oleh berbagai macam sebab, antara lain pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian saya kembalikan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adam. Bagi Adam dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya akan jelaskan tentang prinsip-prinsip. Dalam prinsip ada insurable interest, atau kepentingan yang bertanggung jawab, lalu utmost good faith, itikat baik, lalu indemnity, lalu ada proximate cause, subscription, dan contribution. Lalu saya kembalikan lagi ke moderator. Di mute Jat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad. Untuk Ahmad dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko dalam asuransi. Dunia asuransi mengenal resiko yang diklarifikasikan menjadi 4 jenis resiko utama, yaitu 1. Resiko murni atau pure risk. Karakteristik dari pure risk adalah resiko yang jika terjadi pasti menimbulkan kerugian. Apabila resiko ini tidak terjadi, maka tidak ada kerugian maupun keuntungan yang akan dihasilkan. Contoh dari resiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, pilot, dan sebagainya. 2. Ada resiko spekulatif atau speculative risk. Resiko spekulatif adalah resiko yang diakibatkan dari pertaruhan keberuntungan. Jika resiko terjadi, hal itu akan menimbulkan 3 kemungkinan, yaitu memberikan keuntungan, menyebabkan kerugian, atau tidak memberikan keuntungan atau menyebabkan kerugian sama sekali. Contoh dari resiko ini adalah ketika berinvestasi saham di bursa efek. Yang ketiga ada resiko khusus atau particular risk. Risiko khusus adalah suatu risiko yang sebab maupun akibatnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya seorang pengangguran ataupun pencuri. Ketika seseorang mencuri, maka risiko yang ditimbulkan hanya akan mempengaruhi individu tersebut. Lalu yang keempat ada risiko fundamental atau fundamental risk. Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental akan menimbulkan banyak dampak yang sangat luas yang dapat disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman saya Ahmad.
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rizky Azwar Alpandi. Untuk Rizky dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya dalam asuransi. Yang pertama ada biaya operasi. Biaya operasi ini menciptakan asuransi biaya seperti biaya pengendalian kerugian, biaya penilaian atau adjustment kerugian, biaya-biaya yang timbul untuk mencari calon tertanggung, pajak, premi yang ditetapkan pemerintah, dan biaya administrasi umum, biaya-biaya yang dikeluarkan ditambahkan sejumlah profit dan cadangan. Meski ditutup oleh premi yang dibebankan, dalam kenyataannya, pekerja dan sumber-sumber lainnya yang mungkin sudah terikat dalam penggunaan lainnya dibutuhkan pula oleh perusahaan asuransi. Dan yang kedua ada biaya moral. Biaya moral ini biaya yang kedua terdapat dalam industri asuransi, terciptanya moral hazard. Moral hazard itu adalah keadaan di mana meningkatkannya orang pribadi dengan sengaja menyebabkan kerugian atau peningkatan keparahannya. Orang-orang yang tidak mengindahkan moral atau mereka percaya bahwa mereka bisa mendatangkan laba melalui penciptaan kerugian. Sebagai contoh, orang melakukan pembakaran secara sengaja didorong oleh adanya kemungkinan untuk memperoleh santunan asuransi. Yang kedua ada biaya hazard. Biaya hazard. Biaya hazard ini yang menghubungkan, yakni menciptakan moral hazard. Moral hazard adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang menjadi kurang berhati-hati dibandingkan dengan pada keadaan lain. Orang tidak sadar menciptakan kerugian, tetapi kenyataan karena mereka telah diasuransikan menyebabkan mendapat lebih banyak peluang untuk melakukannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh teman saya, Arif Marjuki. Bagi Arif, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemindahan risiko kepada asuransi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pemindahan risiko. Pemindahan risiko atau risk transfer adalah perusahaan memindahkan atau mentransfer risiko ke pihak lain yang biasanya mempunyai kemampuan lebih baik dalam hal mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih bagus atau karena mempunyai keahlian untuk melakukan manajemen risiko yang lebih baik. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan transfer risiko atau risk transfer, yaitu yang pertama adalah asuransi, kemudian yang kedua mensubkontraktorkan, yang ketiga adalah mengubah klausul kontrak. Nah, dalam pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi, risiko dipindahkan dengan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai. Nah, prinsip utama dalam melakukan asuransi terhadap risiko adalah bahwa risiko tersebut tidak dapat dikendalikan dan dihitung besarannya oleh kontraktor, seperti bencana alam, kecelakaan kerja, kehilangan, dan lain-lain. Itu saja penjelasan saya tentang pemindahan risiko kepada asuransi. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk teman saya Arif. Materi selanjutnya ada karakteristik risiko yang dapat diasuransikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian ini. Yang pertama ada kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi. Lalu ada probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga ada terdapat sejumlah unit terbuka terhadap risiko yang sama. Lalu yang keempat ada kerugian yang terjadi bersifat kebetulan.
Yang kelima ada kerugian tertentu. Lalu yang terakhir bukan resiko katastrof. Materi selanjutnya mengenai pengaturan perasuransian akan dijelaskan oleh teman saya Hamdan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya, pengaturan perasuransian di Indonesia. Berikut merupakan peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia saat ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yang kedua, PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan, yaitu yang pertama, Nomor 223 KMK 017 Tahun 1993 tentang perizinan perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang kedua, Nomor 224 KNE 017 Tahun 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang ketiga, Nomor 225 KMK 017 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang keempat, Nomor 226 CMK 017 Tahun 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan sebagai penunjang usaha asuransi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya Hamdan. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.